Yang saya hormati segenap pimpinan masjid Nurul Huda Sumberjo, yang saya hormati pula panitia kajian Masjid Nurul Huda, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimah, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Pertama yang kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan malam hari ini. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk sampai ke tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan keberkahan bagi kita semuanya. Allah berikan kesempatan bagi kita untuk menambah ilmu yang di kesempatan majelis kita malam ini, insyaallah judul yang akan kita bahas adalah umrah penuh berkah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwasanya untuk bisa berangkat haji dari negeri kita, haji reguler, itu antriannya Masya Allah. Berapa tahun kalau banyak mereka? 30 lebih, 30-an, Masya Allah. Daftarnya itu sudah usia 40, berarti berangkatnya pas lagi sehat-sehat ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ada apa kok sampai sedemikian antrian begitu panjang? Sebelum 2010 tidak ada antrian sepanjang ini. Petaka itu datang ketika ada apa? Dana talangan haji, sehingga orang-orang yang cuma modal semangat di kompor-kompori daftar biar dapat itu langsung berangkat seperti itu. Itu yang terjadi. Mereka dapat keuntungan, namun tidak berpikir tentang dampak yang ditimbulkan. Betapa kasihannya sebagian yang punya harta itu ketika sudah usia pensiun, dapat pensiunan itu istilahnya, mau berangkat ternyata subhanallah pensiun usia 60 tahun, nantinya 20 tahun. Kalau hitung-hitungan berat itu. Namun yang namanya umur tidak ada yang tahu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga mulai tahun 2010 ke sini itu ada tren, yaitu apa? Bisa sampai ke tanah suci, gak harus berhaji. Sehingga Masya Allah, geliat untuk berangkat umroh sejak 2010 ke sini, terutama sebagian menyebutkan mulai 2012, itu Masya Allah geliatnya luar biasa. Bahkan di Saudi sendiri itu jamaah haji belum tuntas pulang sudah buka kesempatan untuk umroh. Tahun sebelumnya tidak. Kemarin saudara yang berangkat haji, tetangga dan saudara itu bercerita bahwasanya pas akhir-akhir di Madinah itu sudah banyak datang campur jamaah haji, jamaah umroh itu sudah campur. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya antusiasme dari masyarakat Indonesia itu luar biasa. Namun
kita sebagai muslim jangan sampai hanya terbawa tren. Ingat, ini ibadah. Ini bukan mengikuti tren. Kalau trennya untuk ibadah, tinggal bagaimana kita menata hati ketika kita melaksanakannya. Jangan sampai kemudian panjenengan itu ketika berangkat umroh gara-gara melihat orang yang di bawah panjenengan sudah bisa berangkat. Apa kata dunia, pegawai itu mangkat kayak gitu. Itu kan jadinya apa kata dunia, apa kata orang. Bukan bagaimana berpikir saya umur itu terbatas. Bagaimana saya punya pahala maksimal dengan keterbatasan umur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita berbicara ke arah sana? Karena kita itu melihat bahwasanya pahala sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa kali lipat di luar? Berapa? 100.000 kali lipatnya. Artinya panjenengan sholat zuhur sekali di Masjidil Haram itu seperti sholat di Sumberjo 270 tahun lebih. Semuanya masuk. Kalau panjenengan di Mekah itu 3 hari, berarti 270 hitungan itu saya lebih hampir 800 luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah berkahnya kita berangkat umroh. Di sana kita bisa maksimalkan sholat di Masjidil Haram, dan juga di sana masih ada bonus sholat di Masjid Nabawi yang 1000 kali lipatnya. Kemudian di sana masih ada kita meraih pahala umroh. Pahala umroh itu didapatkan di mana? Di Masjidil Haram. Bukan umroh berulang kali, tetapi dapat pahala umroh setiap waktu subuh sampai syuruq duduk di sana, iktikaf, baca Quran, dzikir pagi sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat di sana. Masih ada lagi di sana keberkahan yang lain, yaitu apa? Yaitu sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Pahalanya seperti berumroh. Masya Allah. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Namun sekali lagi saya ingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, bahwasanya ketika kita mau berumroh, hadirkan niatan lillahi ta'ala, mau memperbanyak apa? Pahala. Jangan cuma memperbanyak koleksi foto. Ini penyakit di zaman kita sekarang. Orang gak peduli dengan zikir yang dia baca di saat awal, gak peduli dengan zikir yang dia baca di saat sa'i, tetapi momen-momen untuk berselfie dia itu benar-benar selfie ya riak gitu. Selfie yang pamer, dia selfie dia senang foto gitu, tapi selfie benar-benar pamer. Coba apa artinya sekarang Pak? Di hadapan Ka'bah, ini Ka'bah di belakangnya gitu. Kok orang doanya madep ke sana gitu? Di foto dari sana, dia menghadap kepada Allah tersebut. Yang namanya ketika berdoa itu menghadap kemana sih hadapnya? Kiblat, kok kiblatnya di samping, di belakangnya. Kok bisa-bisanya membelakangi Ka'bah berdoa seperti ini? Pasti settingan. Ya benar? Pasti settingan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang itu sekarang benar-benar terlena dengan yang namanya apa?
Beda kasusnya Bapak Ibu kalau yang foto itu adalah biro. Biro itu tujuannya untuk apa? Laporan kepada keluarga. Kan ada grup biasanya, grup yang pada berangkat itu kan ada grup keluarganya. Tujuannya untuk laporan update, orang tuanya lagi di sini, keluarganya di sini, seperti itu. Tentunya akan beda. Dan momen-momen ketika ibadah ini, ya, tolong dirahasiakan saja, itu lebih baik. Kecuali kalau sudah mantap banget ikhlas, tujuannya untuk syiar, ditunjukkan di status Allah dewasa. Namun sekarang yang pertama kali datang ke Ka'bah langsung cekrek langsung, sisi sebelah sini cekrek langsung, belakangnya Ka'bah. Masya Allah. Ngomong sama temannya, tolong difotokan, saya lagi mau berdoa. Tadinya nggak berdoa, tiba-tiba settingnya langsung berdoa kayak khusyuk banget. Difoto dari sampingnya. Astagfirullahaladzim. Jangan sia-siakan perjuangan yang tidak mudah. Sampai ke tanah suci itu kan perlu perjuangan besar. Dan bagi sebagian orang itu harus nabung sekian tahun. Jangan sampai tabungan sekian tahun, kita prihatin sekian tahun, kemudian sia-sia begitu saja. Gara-gara apa? Gara-gara selfie kita. Maka ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ingin berusaha umrah yang kita laksanakan itu sebagai ibadah yang mendatangkan berkah, yang mendatangkan kebaikan sebanyak mungkin bagi kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin sedikit mengulas terkait dengan ibadah umrah. Sering disebutkan ibadah umrah itu sebagai haji kecil. Ya, jadi kan kenal disebutkan seperti itu kan di dalam haji kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibadah ini memang ada kemiripan dengan ibadah haji. Dari sisi apa kemiripannya? Di sana ada orang berihram, gitu ya, berihram untuk umrah, berihram untuk haji. Di sana ada talbiyah, sama haji ada talbiyah, umrah ada talbiyah. Berhaji ada tawaf di sekeliling Ka'bah, umrah juga ada tawaf di sekeliling Ka'bah. Berhaji ada sa'inya, berumrah juga ada sa'inya. Berhaji ada tahallul, berumrah juga ada tahallulnya. Kemudian di sana ketika sedang berihram itu ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Maka ini juga menunjukkan tentang apa? Keserupaan. Maka tidak salah, tidak keliru ketika disebutkan umrah itu sebagai haji kecil. Miripnya itu Masya Allah banyak sekali kemiripannya. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di sana terkait dengan syarat ibadah umrah. Syarat ibadah umrah adalah sama dengan syarat ibadah haji. Yang pertama, al-Islam. Yang pertama, seorang yang mau berumrah beragama Islam. Dan Islam ini, Bapak Ibu, adalah merupakan syarat yang harus terpenuhi. Yang namanya Islam maksudnya di sini adalah Islam kita tidak batal. Kalau Islam kita batal, itu yang repot. Kita merasa masih punya Islam, namun Islam kita ternyata batal. Mungkin tidak seperti itu? Mungkin apa tidak? Orang melakukan pembatal keislaman, rumangsane isi Islam. Masih mungkin seperti itu terjadi? Masih mungkin.
Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka ternyata melakukan pembatal keislaman, dianggapnya sebagai itu adalah bagian dari syariat Islam. Seperti misalnya beribadah kepada Allah dengan menggunakan perantara. Padahal kita ketika beribadah kepada Allah langsung harusnya seperti berdoa, tidak perlu kita minta kepada orang-orang yang telah mati. Tidak perlu kita minta kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia. Tidak perlu kita minta kepada nabi yang sudah meninggal dunia. Tetapi kita berdoa langsung kepada Allah. Allah Ta'ala sebutkan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, aku kabulkan. Allah tidak pernah perintahkan ud'u awliyai, minta kepada wali-waliku. Ud'u anbiya'i, minta kepada nabi-nabiku. Ud'u sholihin, mintalah kepada orang-orang saleh. Tidak pernah ada semacam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini diantara yang disebutkan oleh para ulama sebagai pembatal keislaman. Bukan kita mau mengkafir-kafirkan, bukan. Cuma kita untuk melihat diri kita masih benar Islam kita ataukah tidak, seperti itu. Demikian juga kita melihat kepada diri kita. Di antara pembatal Islam yang disebutkan oleh para ulama adalah al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Di antara pembatal keislaman itu Bapak Ibu adalah berpaling dari agama Islam, tidak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak mau mengamalkan. Kalau kita lihat kepada diri kita, lihat Bapak Ibu, Islam itu datang dengan sempurna sudah. Cuma kita gak mau belajar. Ini bahaya banget sebenarnya bagi agama kita, bagi keislaman kita yang berbahaya Bapak Ibu. Dan banyak lagi pembatal-pembatal Islam yang lainnya. Semoga saja kita itu mau terus belajar sehingga melek tentang pembatal-pembatal Islam. Tujuannya agar kita selamat, agar Islam kita itu utuh, agar kita menghadap kepada Allah dengan membawa Islam. Yang namanya husnul khatimah itu mati dalam kondisi Islamnya utuh, tidak batal Bapak Ibu. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah balik dan berakal. Balik artinya telah dewasa, berakal artinya memiliki akal sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian syarat yang selanjutnya yang ketiga terkait dengan balik ini, anak-anak kecil tentunya mereka itu bisa mendapatkan pahala, namun ketika dia sudah dewasa tertuntut untuk melaksanakannya lagi. Karena apa? Anak-anak kecil mereka itu belum mendapatkan taklif, belum mendapatkan pembebanan syariat. Adapun orang yang tidak berakal, kalau seandainya dibawa, tentunya yang tidak bisa dia dikatakan mendapatkan pahala, tidak mendapatkan keutamaan. Keluarganya dapat. Misalnya seorang yang mohon maaf keterbelakangan mental, kan ada satu keluarga berangkat umroh semuanya, akhirnya keluarga, anggota keluarga yang punya keterbelakangan mental dibawa juga. Masuk isya? Yang punya keterbelakangan mental dibawa ke tanah suci. Tujuannya untuk apa? Kebersamaan keluarga. Boleh saja silakan. Namun fadilah pahalanya tentunya adalah orang-orang yang berakal yang mendapatkan. Kemudian yang selanjutnya syaratnya adalah merdeka, bukan budak. Karena budak itu punya tanggung jawab besar terhadap tuannya. Tanggung jawab besar terhadap tuannya. Tuannya itu telah membeli, tuannya itu telah mendapatkan dia sebagai budak, sehingga tuannya itu punya hak besar. Sehingga seorang budak itu tidak bebas
namanya budak itu bukan tenaga kerja Indonesia yang ada di sana, bukan. Tetapi yang namanya budak itu kepemilikan orang, tetapi statusnya milik orang lain. Jadi orang, tetapi statusnya adalah milik orang lain. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah memiliki kemampuan. Kemampuan ini terkait dengan kemampuan fisiknya, kemudian kemampuan dari sisi bekalnya untuk sampai ke sana. Demikian juga untuk yang ditinggal. Misalnya suami istri berangkat, tentunya harus ada yang ditinggal untuk anak-anak, atau suami yang berangkat ada yang dijadikan bekal untuk yang di rumah yang ditinggalkan. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah adanya mahram, yaitu ini khusus berlaku bagi para wanita. Hendaklah berangkat umrah dengan apa? Disertai dengan mahramnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah 5 syarat daripada mengerjakan ibadah umrah. Selanjutnya adalah terkait dengan rukun ibadah umrah. Rukunnya itu ada 5. Yang pertama adalah berihram. Yang dinamakan dengan berihram itu adalah niatan masuk kepada ibadah umrah atau haji. Berihram, seorang menghadirkan niat di dalam hatinya. Yang namanya mulai berihram itu bukan niatnya itu dilafazkan dengan labbaika umratan, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk berumrah. Bukan ini. Niat itu tetap di dalam hati. Hanya saja ketika itu seorang memulai ihramnya dengan mengatakan labbaika umratan. Sekali lagi, niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Kemudian selanjutnya rukun yang kedua adalah tawaf. Melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah. Sering saya ingatkan bahwasanya ibadah tawaf itu ibadah yang kaitannya dengan bilangan dan kaitannya dengan tempat. Kalau sholat itu kaitannya dengan bilangan dan tidak ada kaitan dengan tempat. Sholat di mana saja boleh, tidak ada masalah. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbar wal hammam. Masjid semuanya itu adalah masjid. Permukaan bumi semuanya adalah masjid. Kecuali apa? Al-maqbar, kecuali kuburan, wal hammam dan tempat mandi. Itu nggak boleh untuk sholat. Semuanya boleh. Selainnya itu untuk boleh untuk apa? Mengerjakan sholat. Adapun jumlah rakaatnya, sholat itu juga ada kaitannya kan? Sholat zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, asar 4 rakaat dan seterusnya. Adapun tawaf ini terkait dengan apa? Bilangan dan terkait dengan apa? Tempat. Tidak ada ibadah tawaf di tempat lain selain di seputaran Ka'bah. Kalau ada orang melakukan tawaf mengelilingi Masjid Nurul Huda, niatannya ikhlas banget. Kira-kira oleh ganjaran apa? Oleh ganjaran apa? Tidak. Kenapa? Karena menyelisih syariat. Tidak ada tawaf di tempat lain. Kalau mengistilahkan tawaf di pasar itu cuma bahasa berkeliling. Habis tawaf di Masjidil Haram keluar shopping tawaf lagi gitu. Itu cuma sekedar istilah guyonan sebagian orang ya, bukan maksudnya tawaf ibadah. Jadi kita katakan tawaf itu ibadahnya terkait dengan bilangan. 1 kali tawaf itu harus berapa putaran? 7 kali putaran. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kalau terjadi kurang, ya dia harus menggenapkan sampai 7. Kalau terjadi lebih, ya mungkin karena lupa dan lain sebagainya.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, rukun dari ibadah umrah ini adalah sa'i. Sa'i itu adalah berjalan antara Safa dengan Marwah, dari Safa ke Marwah satu kali, dari Marwah ke Safa, kemudian masuk yang kedua, dan berakhirnya nanti untuk 7 kalinya berakhir di Marwah. Ini adalah yang dinamakan dengan sa'i. Kemudian selanjutnya yang keempat, rukunnya adalah tahallul. Rukunnya adalah tahallul. Tadi masuknya dengan ihram, kemudian tahallul itu artinya apa? Menghalalkan kembali apa yang tadinya haram. Kalau ihram itu tadinya halal sebelumnya, ketika masuk ihram nggak boleh dilakukan ihram, mengharamkan sesuatu seperti itu. Kemudian setelah tahallul artinya larangan-larangan yang tadinya tidak boleh dilakukan kemudian sekarang menjadi boleh kembali. Itu dinamakan dengan tahallul. Kemudian yang kelima, rukunnya adalah melaksanakannya dengan tertib. Melaksanakannya dengan berurutan. Dari mulai ihram dari miqat, kemudian sampai ke Masjidil Haram, kemudian tawaf. Jangan sampai ini tawaf lagi ramai banget kita, apa dulu? Sa'i dulu. Ini gak boleh semacam itu. Tetapi harus berurutan menjalankan. Jadi tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Jadi menjalankan ibadah umrah itu harus terpenuhi rukun yang kelima, yaitu tertib, yaitu melaksanakannya secara berurutan. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tentang gambaran pelaksanaan ibadah umroh. Ibadah umroh itu ibadah yang kalau dibilang itu sangat simpel, tidak butuh waktu lama, karena intinya adalah ihram, tawaf, kemudian sa'i. Kalau totalitas, kalau cuma tawaf sama sa'inya, biasanya itu hanya membutuhkan waktu 2,5 jam, tidak lebih dari itu. Adapun mulai dari ihram, yaitu ihramnya dari miqat, itu perjalanannya lumayan. Dari keluar dari Madinah, biasanya kan seperti itu, keluar dari Madinah, kemudian menuju Mekah, di perjalanan kita singgah di miqat. Itu dari situ sekitar masih ya 4 atau 5 jam perjalanan. Itu bertalbiyah dulu sampai ke Mekah, seperti itu. Jadi ibadahnya intinya adalah itu dan itu. Berarti 1 hari selesai iya. Perjalanan dari Madinah biasanya itu habis zuhur, nanti selesai umroh itu ya jam 2, jam 3 malam selesai. Karena perjalanannya tadinya kan pakai bisnya itu yang lama sebenarnya. Kalau tawaf sama sa'inya 2,5 jam insya Allah selesai, beres. Dan itu sudah dilengkapi dengan apa? Membaca doa-doa secara sempurna. Kalau mau lebih cepat lagi cuma panas ya. Cuma sekedar pokoknya salah cepetan gitu ya, selesai cepet banget. Seperti misalnya ketika saat di Safa. Di Safa itu ada doa, ada zikir yang lumayan panjang. Kalau pembimbingnya cuma sekedar naik kemudian terus itu ya cepet. Kalau kita itu senantiasa menekankan kepada jamaah maksimalkan berdoa di tempat mustajab, sehingga ya waktunya tadi 2,5, kadang-kadang ya kalau pas lagi penuh banget ya sampai 3 jam. Itu adalah waktu yang normal. Sebagian orang bertanya, kok umroh katanya sampai 9 hari, ada yang 15 hari, itu maksudnya apa? Itu adalah rangkaian plusnya gitu. Umroh plus apa? Plus jamaah di Masjidil Haram, plus jamaah di Masjid Nabawi, seperti itu. Berburu
pahala maksimal di sana. Itu bukan bagian dari umroh, cuma pas kita sedang melaksanakan ibadah umroh dan karena kita itu jauh, maka kita ya mumpung gitu ya, haji mumpung di Mekah, maksimalkan ibadah di sana. Kalau bisa sih ya kita mau jadinya umroh itu banyakkan di Mekahnya kayak gitu. Mintanya kita seperti itu karena apa? Itu tadi Pak pahalanya Pak 100.000 kan besar banget ya. Kalau seandainya umroh paket 9 hari di Mekahnya itu lebih maksimal 5 hari, sisanya di Madinah sana kayak gitu. Itu kan Masya Allah. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan sebutkan di antara fadilah, di antara keutamaan dari ibadah umrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini keutamaan pertama. Beliau menyebutkan bahwasanya umrah adalah dikatakan sebagai jihad, sebagaimana ibadah haji dikatakan sebagai jihad. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, 'ala nisa jihad?" Apakah ada kewajiban berjihad atas para wanita? Lihat bagaimana muslimah di zaman Nabi. Seorang muslimah bertanya, apakah wanita itu ada kewajiban berjihad? Kita aja yang laki-laki belum pernah berjihad. Jadi kan pernah bertanya, Ustaz kita wajib berjihad? Ayo kita berjihad, kita ingin dapat surga. Muslimah di zaman Nabi bertanya, apakah wanita ada kewajiban jihad pada Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Na'am 'alaihinna jihad la qitala fihi al-hajj wal umrah." Iya, mereka itu ada jihad yang jihadnya tidak ada peperangan padanya, yaitu berhaji dan berumrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seperti itu, bahwasanya umrah itu adalah disebutkan sebagai jihad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan daripada ibadah umrah adalah menghapuskan dosa yang terjadi di antara keduanya, artinya umrah dengan umrah gitu ya. Makanya kalau panjenengan punya kesempatan, misalnya tahun ini berumrah, beberapa tahun ke depan berangkat lagi, istimewanya apa? Apa yang terjadi di antara keduanya ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa kesalahan, berupa dosa itu diampuni. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, "Al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma." Umrah yang satu ke umrah yang lain adalah menghapuskan apa yang terjadi di antara keduanya berupa dosa. Dosa-dosa yang terjadi di saat itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang layak untuknya melainkan surga. Masya Allah, luar biasa. Ibadah yang mendatangkan pengampunan dosa, yaitu apa? Ibadah yang mendatangkan janji berupa surga, yaitu berhaji, haji yang mabrur. Kemudian yang ketiga, ini yang kadang-kadang sering ditanyakan, yaitu apa? Umrah itu akan menghilangkan kefakiran. Masya Allah, umrah itu akan menghilangkan kefakiran, otomatis mendatangkan
Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ikutkanlah umrah kepada haji. Jadi kalau panjenengan diberi kesempatan beberapa tahun yang lalu pernah berhaji, dimudahkan Allah berhaji, maka ikutkan dengan umrah setelahnya. Setahun setelahnya, 2 tahun setelahnya, atau mungkin 5 tahun, nabung dan lain sebagainya seperti itu. Ikutkan dengan umrah. Fa innahuma, sesungguhnya keduanya, haji dan umrah itu yanfiyani al-faqra wal dzunub, akan menghilangkan kefakiran dan akan menggugurkan dosa. Haji dan umrah itu akan menghilangkan kefakiran dan akan menghilangkan dosa. Kama yanfi al-kir hubatal hadid wal darul fiddah. Kata Nabi, sebagaimana api itu bisa menghilangkan, merontokkan karat yang ada pada besi, kotoran yang ada pada emas, kotoran yang ada pada perak. Walisanil hajjil mabrurah thawabun illa jannah, dan tidak ada balasan yang layak untuk haji yang mabrur melainkan apa? Melainkan surga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah takut ketika seorang mengorbankan hartanya untuk apa? Untuk berhaji, untuk berumrah. Allah akan ganti. Namun jangan kemudian panjenengan jawab, Ustaz, aku ingin kaji dari tekan situ, mana gantinya? Ya, jangan seperti itu. Karena ganti dari Allah itu ada yang sifatnya kontan di dunia, ada yang sifatnya kelak gantinya di akhirat. Kalau panjenengan ditawari sekarang, balasannya itu nanti di akhirat, apa panjenengan pilih balasannya di dunia kontan? Pulang dari umrah sana, kemudian bisa beli Pajero Sport terbaru. Apa milih? Tapi nanti di akhirat nggak dapat pahala ya. Apa milih dengan pahalanya disiapkan nanti bagi panjenengan di akhirat? Mending mana? Itu nggak milih. Kalau panjenengan pilihnya dunia akhirat, di dunia bisa beli Pajero Sport, kemudian di sana dapat surga yang tinggi, itu nggak milih namanya. Mau jadi. Ya. Kalau milih itu salah satunya. Kalau kita pilih ya tentunya sebagai seorang muslim, Pajero Sport itu kesenggol ketika jalan sama mobil jelek itu mangkelnya kayak apa? Jengkelnya kayak apa? Bener metu kan gila gitu ya. Kemudian apa? Ada rusaknya, ada apanya. Tetapi balasan di akhirat inilah yang tentunya harus lebih dicintai oleh seorang abadi selama-lamanya. Itu yang harus kita pikirkan. Bahagia abadi. Bahagianya kalau naik Pajero Sport itu apa? Tidak sih dia bahagianya kayak gitu. Ini kan bahagia di atas penderitaan orang lain, ya bahagia yang semacam ini. Senangnya apa itu? Senangnya naik kendaraan bagus yang mewah itu ada lelahnya, ada letihnya. Apalagi apa? Mungkin ya salah satu anggota keluarganya itu mabokan, anaknya ada yang mabokan, diajak pergi kemana mabok, enggak bahagia. Baru pertama naik mungkin dia kayaknya senang. Salah satu bulan berapa? Tahun depan waktu modelannya apa? Tapi kalau balasan yang Allah Taala berikan bagi panjenengan itu di akhirat, masya Allah luar biasa. Berupa apa? Digugurkannya dosa dan salah. Panjenengan menghadap kepada Allah tidak punya dosa, luar biasa sekali. Enteng hisabnya di hadapan Allah. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah, karena hisab
menggugurkan kesalahan dan dosa kita. Ibadah umrah ini Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk bisa umrah yang kita kerjakan mendatangkan berkah yang sedemikian besar ini, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama, hadirkan niatan yang ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai seperti yang tadi saya katakan, ambisi terbesar ketika berumrah adalah selfie di pelataran Ka'bah. Di sini di puncak mana? Di puncak Banteng, Telaga Dering. Selfie di Telaga Dering sudah, selfie di Telaga Warna sudah, selfie di puncak Semeru sudah, selfie di Gunung Selamat sudah. Target saya untuk selfie di Ka'bah dulu. Nah, ini jangan sampai jadi motivasi. Kita datang ke sana itu mau menghamba kepada Allah. Kita itu mau tunduk kepada Allah dengan menjalankan ibadah. Kalau mau berhaji, kita tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, la riya'ah wala sum'ah. Hajinya itu tidak ada riya, umrahnya tidak ada riya, hajinya tidak ada sum'ah, umrahnya juga tidak ada sum'ah. Ini umrah yang bakal mendatangkan tadi sederet fadilah yang telah kita sebutkan. Ketika seorang menjalankannya ikhlas lillahi ta'ala karena Allah SWT. Kemudian kunci untuk mendapatkan keberkahan daripada ibadah umrah adalah yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan terkait dengan ibadah haji dan ibadah umrah. Khudhu anni manasikakum. Pelajari tata cara ibadah haji, tata cara ibadah umrah kalian dari. Ini isyarat kepada kita bahwasanya ketika menjalankan ibadah harus sesuai dengan contoh yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dengan dua inilah kita bisa mendapatkan berkahnya ibadah umrah. Kalau seandainya kita gagal yang pertama, sudah alamat tidak baik. Gagal yang kedua juga merupakan satu kesedihan. Hanya bermodal ikhlas, tetapi tidak ikuti petunjuk Nabi. Dulu saya pernah membimbing jamaah, orang yang pintar, orang yang kaya, tapi hanya bermodal ikhlas saja. Orang ini misah dari jamaah ketika bersa'i, tawaf masih bareng, ketika ibadah sa'i dia sendiri. Padahal kita di Madinah itu ada pemantapan untuk pelaksanaan ibadah umrah. Pemantapan lagi. Wallahu a'lam karena apa? Akhirnya kita kehilangan orang tersebut. Ketika kita cari, ternyata apa? Dia itu masih sa'i bolak-balik. Ternyata PIN 14. Karena apa? Anggapannya dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa baru dihitung satu. Orang ganteng nafas ngaji. Kan seperti itu. Kemudian ngomong apa ya? Saya berniat saya ikhlas. Subhanallah, masih kaya juga Pak. Itulah bahayanya apa namanya? Manhaj ngeyel. Manhaj
sudah. Sampai jamaahnya pun udah gemes sama bapak ini. Gemes banget karena apa? Ini orang ngeyel banget dibilang ini menyelisih sunnah Nabi. Kita saya masih tertutup ini lagi sampai sana sampai sini. Astagfirullah. Jadi berbeda selesainya kan? Kalau apa namanya hitungannya setangkep baru dihitung satu itu kan selesainya di mana? Selesai di sofa kan? Ya betul kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahlul nanti. Tahlul sementara di apa? Di mana? Dari mana keluar di situ arahnya untuk bertahlul. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan dua hal inilah kita berupaya umrah yang kita kerjakan itu mendatangkan berkah untuk kita. Sekali lagi, berkah itu bukan hanya sekedar pulang dari sana panen melimpah uang, pulang dari sana semuanya keluarganya sehat dan lain sebagainya. Dan saya senantiasa mengingatkan, mungkin saya dikatakan leleh atau Allah gak masalah. Bapak Ibu jamaah umroh, saya ingatkan, kalau panjenengan pas di tempat mustajab aja kakek jaluk dunia. Kenapa saya katakan? Karena di sana potensi dikabulkan itu besar sekali. Kalau dikabulkan di sana mintanya dunia. Dawung siki duitnya pira golek jamaah kasih telan. Ngesuk duitnya kan banget pakai baju diurusi. Kepriwe nasib jamaah? Kepriwe nasib majelis taklim? Gitu kan? Iya betul ya. Kalau sekarang umpamanya sekarang orang punya duit, usahanya digelontorkan untuk usaha itu, duit diputarkan 2 miliar misalnya. Kemudian berangkat umroh, kemudian di sana jaluk sama Allah 20 miliar. Pulang, kira-kira tambah rajin ke masjid atau tambah telat-telat? Kira-kira itu kan kita. Karena apa? Banyak banget yang diurusi. Makanya saya senantiasa berpesan ketika manasik, kalau di tempat mustajab mintalah surga sama Allah, minta istiqomah di dunia, bisa mengamalkan ajaran Islam, Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu yang paling kita ingin minta sama Allah. Kalau ada dunia luput dari kita, subhanallah, kalau kita dapat surga, subhanallah, lupa semuanya kesusahan ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi wajar sekali kalau ada orang pulang dari haji, pulang dari umroh, di tempat mustajab minta dunia, itu Allah berikan itu sama wajar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di akhir majelis saya ingin mengingatkan jarak kita dengan Masjidil Haram, jarak kita dengan Ka'bah itu tidak akan ada perubahan. Kalau kita tidak mau melangkah, maka mulailah melangkah untuk mendekat ke sana dengan tanamkan niat yang kuat, usaha maksimal dan doa yang tidak pernah putus. Kalau ditanya sebagian orang kaum muslim ditanya pengen berhaji, pengen berumrah, siapa sih orang pengen? Tapi sudah melangkah eksekusi ataukah belum? Itu yang jadi masalah. Kebanyakan belum ada eksekusi sama sekali. Cuma kepengen doa saja belum pernah. Cuma kepengen nabung aja belum ada. Belum pernah. Karena kita itu yang dituntut adalah aksi kita untuk melangkah ke sana. Kemarin saya itu ketemu dengan 2 orang pemuda yang goes dari Gorontalo sampai Mekah 1 tahun 2 bulan. Masya Allah, ada apa? Kok bisa sampai terpanggil sedemikian itu? Mereka anak-anak yang baru lulus SMA dulu kuliah.
sudah lama banget. Nyebrang pakai kapal sampai ke Surabaya. Surabaya goes menghabiskan Pulau Jawa. Jawa semuanya digoes. Saya nanya, lewat jalur utara, jalur selatan, lewat ke Meranjen nggak tempat saya? Lewat ke Meranjen, lewat Buntu, lewat Gonggong, lewat Wangon, Lumbir dan seterusnya sampai Merak. Nyebrang ke Sumatera, goes lagi, kemudian nyebrang sampai ke Batam. Nyebrang lagi dari Batam sampai ke Singapura. Singapura, goes, kalau Singapura Malaysia itu ada jembatannya, langsung nyambung. Setelah itu goes. Ganti ban berapa kali mas? Sering sekali ban dalam sering karena coblos gitu. Masya Allah. Ban luar ganti sekali saja. Masya Allah. Tekad yang kuat. Karena apa tadi? Dia mau mendekatkan diri ke tanah suci. Maka kita tertuntut bagaimana sekarang? Mulai ditanamkan diri kita. Jangan sampai rukun Islam cuma mandek di yang keempat saja. Ayo yang kelima dong gitu. Masa lah makan puasa, haji larang. Jadi butuh banyak orang bocah kedokteran 500 tandai bocah sekolah makan haji besok mati. Itu sebagian orang kayak gitu ya. Ya apa tidak? Ya apa tidak Pak? Anaknya kuliah kedokteran 500 ditandai siap gitu. Tapi untuk berangkat haji, kita tahun depan bisa berangkat. Itu kan paling sekitar 250 itu bisa berangkat kok. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa yang ini bisa ya, ini yang bisa saya sampaikan dan semoga saja kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan jalan bagi kita untuk sampai ke tanah suci untuk menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Untuk pertanyaan sekarang mungkin ada 1-2 pertanyaan yang mau disampaikan satu ada yang belakang dulu. Silakan. Apakah ada badal umroh? Terima kasih. Terkait dengan badal umroh, terkait dengan badal umroh, para ulama itu menyebutkan ada. Karena apa? Dikiaskan dengan haji. Haji yang lebih besar. Yang dikerjakan kan ada wukuf di Arafah, ada mabit di Mina, ada lempar jumroh, ada mabit di Musdalifah dan seterusnya banyak. Itu bisa dibadalkan. Apalagi umroh, maka yang saya ketahui ada badal umroh. Namun badal umroh itu berlaku bagi orang-orang yang memang sudah berhalangan untuk sampai ke sana. Misalnya sudah meninggal dunia atau masih hidup tetapi apa? Kesehatannya tidak mungkin untuk sampai ke sana. Maka boleh untuk dibadalkan. Yang membadalkan itu siapa? Orang yang sudah pernah berumrah. Yang membadalkan haji, orang yang sudah pernah berhaji. Kemudian terkait dengan ini adalah kadang-kadang yang terjadi semacam ini. Orang berangkat dari sini ke tanah suci, kemudian apa? Dia badalkan orang banyak. Setiap harinya berangkat umroh pagi, berangkat siang, sore nanti keluar lagi ke tanah haram, ke tanah apa? Halal, kemudian apa? Umroh lagi. Maka kalau saya sarankan, kalau mau membadalkan umroh, tinggal pesan saja kepada orang yang mungkin di sana. Karena apa? Orang yang jauh dari sini itu lebih utama untuk memperbanyak orang di sekeliling Ka'bah. Pahalanya lebih jelas seperti itu. Dan banyak keterangan dari para ulama yang menunjukkan bahwasanya apa? Sekali perjalanan adalah umroh, sekali umroh saja. Ibadah apa yang dilaksanakan bisa di sana? I'tikaf, malam hari i'tikaf di Masjidil Haram, siang hari i'tikaf di Masjidil Haram, itu luar biasa. Kalau bisa sholat 2 waktu seperti itu siang malam, nggak ada masalah lakukan. Baca Quran terus seperti itu, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab.
bacaan tawaf yang sunnah? Bacaan tawaf itu yang sepanjang yang saya ketahui tidak ada bacaan khusus, sehingga ketika tawaf cuma yang khusus itu antara rukun yamani sampai hajar aswad. Bacaan khususnya dari rukun yamani sampai hajar aswad yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dimaksimalkan di sini. Makanya kalau kita berjalan di sini jangan sampai dari sini sampai ke sini cuma baca sekali eman-eman. Ya, sayang. Maka berusahalah untuk apa? Ya maksimalkan di situ, banyakin doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Adapun selain itu boleh baca Quran, boleh baca tahlil, baca takbir, boleh baca tasbih, baca tahmid, boleh bersolawat sambil megang Quran seperti itu boleh. Ini berdoa dengan membaca Al-Quran. Jadi tidak ada bacaan khusus kecuali antara rukun yamani sampai hajar aswad. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi satu mungkin kalau ada pertanyaan? Cukup. Bapak Ibu, bapak-bapak terutama, mas-mas mungkin yang nanti bisa bergabung sharing pengalaman karena ada keponakan saya yang ikut di sini punya pengalaman yang berbeda dengan yang lain karena dulu ketika masih kuliah di Jerman itu mengusahakan teman-temannya bisa berumroh dari Jerman kemudian berumroh dari Indonesia. Orang tuanya berumroh dari Indonesia berangkat ke Mekah Madinah ketemu anaknya yang dari Jerman pada ngumpul bareng di sana. Nanti bisa sharing pengalaman seperti itu dan juga nanti bisa sharing tentang masalah umroh dan lain sebagainya. Monggo bisa ada ngopi bareng di sana insyaallah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita semuanya keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha